Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitriadi dengan ujung NIM 0100 dari kelas Biologi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hewan invertebrata. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan hewan invertebrata itu? Jadi, hewan invertebrata itu adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau vertebra. Nah, tubuhnya itu tersusun dari sel-sel hewan, tetapi tidak mempunyai rangka dalam yang keras seperti pada hewan vertebrata. Nah, invertebrata merupakan kelompok hewan terbesar di bumi dan mencakup sekitar 97% dari seluruh spesies hewan. Nah, adapun ciri-ciri dari hewan invertebrata. Nah, yang pertama itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, itu adalah ciri-ciri utama dari hewan invertebrata. Yang kedua itu sebagian memiliki rangka luar atau exoskeleton. Nah, ada juga yang tidak memiliki rangka sama sekali. Nah, yang ketiga itu adalah ukuran tubuh bervariasi dari mikroskopis hingga besar. Yang keempat itu bentuk tubuh beragam, simetri, bilametri, radial atau tidak beraturan. Nah, yang kelima itu adalah pergerakannya beragam. Ada yang aktif bergerak, ada yang hidup menempel atau sesil. Nah, yang keenam itu adalah sistem saraf dan organ bervariasi dari sederhana sampai kompleks. Yang ketujuh itu reproduksi dapat secara seksual maupun aseksual. Dan yang kedelapan itu adalah hidup di berbagai habitat. Contohnya itu darat, air tawar. Contohnya itu di darat, air tawar dan laut. Nah, adapun contoh pengelompokan hewan invertebrata. Misalkan di kelompok Porifera itu contohnya seperti spons laut, terus ada Cnidaria, contohnya seperti ubur-ubur atau karang, terus ada Plahelminthes, cacing pipih, terus ada Nematoda atau cacing gilik, Annelida atau cacing tanah, Moluccosa, contohnya seperti contohnya seperti siput, cumi-cumi. Nah, terus ada Arthropoda, contohnya seperti serangga, laba-laba dan juga udang. Dan yang terakhir itu adalah Echinodermata, contohnya seperti bintang laut dan teripang. Menjelaskan mengenai contoh keanekaragaman vertebrata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada Pisces atau ikan. Nah, ciri dari Pisces ini contohnya yang pertama hidup di dalam air, yang kedua bernapas dengan insang, dan yang ketiga yaitu tubuh bersisik. Contoh di kehidupannya yaitu ikan lele, ikan koi, dan ikan tuna. Nah, yang kedua itu ada amfibi. Cirinya yaitu hidup di dua alam, air atau darat. Nah, berkulit lembab, bernapas dengan paru-paru dan juga kulit. Nah, contoh di kehidupannya yaitu ada katak sawah, katak kadal atau katak pohon, dan juga salamander. Nah, yang ketiga adalah reptilia atau reptil. Nah, cirinya itu yang pertama kulit bersisik, berdarah dingin, berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contoh di kehidupannya yaitu yang pertama ada kura-kura, ular sawah, dan juga kadal. Nah, yang keempat itu adalah apes atau burung. Nah, cirinya itu yang pertama ada berbulu, bertelur, bernapas dengan paru-paru. Nah, contoh di kehidupannya yaitu ayam, burung merpati, burung gereja. Nah, yang kelima itu adalah mamalia. Nah, cirinya itu yang pertama menyusui, bernapas dengan paru-paru, dan juga berdarah panas. Nah, contoh di kehidupannya yaitu adalah sapi, kucing, anjing, dan juga kambing. Nah, rangkuman singkat dari apa yang telah saya jelaskan tadi yaitu keanekaragaman vertebrata tampak di kehidupan sehari-hari melalui yang pertama itu ada sumber makanan atau ikan, ayam, dan juga sapi. Nah, yang kedua itu pengendali hama, itu katak, ular, burung, dan pemangsa. Dan yang ketiga itu hewan peliharaan, kucing, kura-kura, dan burung. Nah, dan yang terakhir itu adalah edukasi dan penelitian, salamander atau tikus. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.